Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ukti Rindiani dengan NIM 34/2018-022, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Pengembangan E-Modul Sistem Reproduksi Berbasis Model Pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA. Bab 1. Pendahuluan. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah karena masih banyaknya guru di sekolah yang menggunakan buku paket ataupun buku ajar biologi dari pemerintah dalam mengajar. Hal ini tentu mempengaruhi proses belajar siswa. Pendidik dalam sistem pembelajaran dituntut untuk bisa menjadi inovatif dan kreatif dalam memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Hal tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah pengembangan bahan ajar modul cetak menjadi modul berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-modul. E-modul ini lebih memudahkan siswa dalam belajar tanpa memerlukan banyak biaya, serta e-modul ini dapat digunakan untuk siswa dalam belajar secara mandiri. Salah satu KD mata pelajaran biologi kelas 11 IPA SMA semester 2 yang menuntut siswa untuk mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses adalah materi sistem reproduksi manusia. Kompetensi tersebut memerlukan proses pemikiran yang sangat mendalam, yaitu berpikir kritis sehingga siswa dapat memahami dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Oleh sebab itu, dalam hal ini diharapkan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi sistem reproduksi manusia, sehingga siswa dapat memahami dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Karena salah satu kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning ini adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Apakah pengembangan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA? 2. Bagaimana kualitas dan kelayakan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA? Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui keefektivitasan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA. 2. Untuk mengetahui kualitas dan kelayakan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA. Kegunaan penelitian. 1. Bagi guru, pembuatan e-modul ini diharapkan dapat menambah bahan ajar bagi pendidik guna menunjang kegiatan pembelajaran dan kesuksesan dalam kegiatan belajar selanjutnya. Bagi peserta didik, e-modul ini diharapkan dapat menambah minat belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui indikator dan tahapan yang terdapat di dalam e-modul. Bagi sekolah, adanya pengembangan e-modul ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan guna menghadapi tantangan di era globalisasi. Sedangkan bagi peneliti lain, e-modul ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. Spesifikasi produk yang diharapkan. 1. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa e-modul materi sistem reproduksi yang berbasis model pembelajaran PBL. 2. E-modul ini bisa diaplikasikan dengan handphone berteknologi Android. 3. E-modul ini berisikan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti biologi SMA dengan berdasarkan kurikulum 2013. 4. Produk yang dihasilkan menampilkan bagian awal e-modul, yaitu judul e-modul, petunjuk penggunaan e-modul, materi sistem reproduksi berupa teks yang disertai gambar pendukungnya, video terkait materi dan kegiatan pembelajaran. 5. E-modul yang dihasilkan dapat dibawa kemana saja. Asumsi penelitian. 1. Peserta didik sudah banyak mengetahui penggunaan smartphone sehingga dapat dimanfaatkan untuk belajar dengan menggunakan e-modul. 2. Penggunaannya juga bisa diakses tanpa menggunakan jaringan internet untuk belajar. 3. Bahan ajar dengan bantuan teknologi akan lebih menarik perhatian peserta didik untuk belajar, serta bentuknya yang lebih praktis dan tidak membosankan. Ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian ini hanya mencakup keefektivitasan, kualitas, dan kelayakan dari e-modul.
Keterbatasan penelitian sebagai berikut. 1. Produk ini disimpan di smartphone sehingga membutuhkan ruang untuk pemakainya. 2. Penggunaan produk ini bergantung dengan daya baterai handphone yang digunakan. 3. Bahan ajar e-modul ini hanya dibuat untuk materi sistem reproduksi kelas 11 IPA. 4. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Definisi operasional yang dimaksudkan di sini adalah untuk menghindari kesalahan, pemahaman, dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengembangan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA, maka definisi operasional ini perlu dijelaskan, yaitu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran problem based learning, apa itu e-modul, dan apa itu berpikir kritis. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka memuat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengenai bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, jenis-jenis bahan ajar yaitu ada dua macam, bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Kemudian, peran bahan ajar. Bahan ajar ini sangat penting bagi guru dan siswa. Bahan ajar dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, guru dan siswa akan sulit dalam proses pembelajaran. Poin kedua mengenai model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Model PBL ini merupakan model yang berbasis masalah. Adapun sintaks dari model PBL ini yaitu orientasi siswa pada masalah, guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok, kemudian guru membagikan lembar kerja atau LKS kepada setiap kelompok, siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, kemudian guru membantu siswa dalam menyiapkan hasil percobaan, dan yang terakhir guru membimbing siswa untuk melakukan presentasi. Salah satu kelebihan dari model PBL ini adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, kekurangan dari model PBL ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan pada model ini. Poin ketiga pada kajian pustaka ini memuat mengenai pengertian e-modul, karakteristik e-modul, unsur-unsur e-modul, langkah-langkah penyusunan e-modul, serta tujuan dan kegunaan e-modul. E-modul atau modul elektronik merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang berbasis komputer yang di dalamnya terdapat animasi. Pembelajaran menggunakan komputer ini dapat mengakomodasi peserta didik yang sulit menerima pelajaran. Karakteristik e-modul ini dirancang untuk sistem pembelajaran yang utuh dan sistematis, mengandung tujuan, bahan atau kegiatan evaluasi, disajikan secara komunikasif, diupayakan agar dapat mengganti peran beberapa pengajar, kemudian cakupan bahasa terfokus dan terukur, kemudian mementingkan aktivitas pemakai. Unsur-unsur e-modul ini salah satunya adalah ditujukan untuk menambah minat belajar peserta didik, serta ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh peserta didik. Langkah-langkah e-modul disusun berdasarkan penyusunan modul cetak. Kemudian, tujuan dari e-modul ini adalah agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik yang minimal. Kemudian, agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Poin selanjutnya dalam kajian pustaka ini adalah kemampuan berpikir kritis dan materi sistem reproduksi. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dimiliki karena berpikir kritis dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang benar. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membuat keputusan yang masuk akal tentang apa yang dipercaya dan apa yang dilakukan. Salah satu KD mata pelajaran biologi kelas 11 IPA SMA semester 2 yang menuntut siswa untuk mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, kehamilan, serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai 20 Mei 2021 dan berlokasi di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Model pengembangan 1. Merupakan penelitian pengembangan atau research and development. 2. Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan bahan ajar non-cetak yaitu e-modul pada mata pelajaran biologi SMA dengan materi sistem reproduksi yang berbasis model pembelajaran PBL atau problem based learning.
Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan EDDI. Langkah dari model pengembangan EDDI ini yang pertama, analisis, kedua, desain atau rancangan, ketiga, development atau pengembangan, dan yang keempat, evaluation atau evaluasi. Alasan peneliti memilih model pengembangan EDDI ini karena pada model pengembangan EDDI memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara terus-menerus dalam setiap tahapan yang dilalui sehingga e-modul yang dihasilkan akan menjadi bahan ajar yang valid dan reliable. Berikutnya uji coba produk. 1. Desain uji coba. Perlu dilakukan uji coba kepada sasaran produk yang dikembangkan, karena uji coba produk sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas sumber belajar yang dihasilkan. Sebelum diuji cobakan, produk berupa e-modul ini divalidasi terlebih dahulu oleh ahli materi dan ahli media, kemudian dilakukan revisi. Setelah produk direvisi dan divalidasi oleh ahli, selanjutnya produk akan diuji cobakan terhadap 30 siswa kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 2 Palembang. 2. Subjek uji coba. Subjek uji coba produk e-modul ini adalah 30 siswa kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Pemilihan subjek uji coba ini dilakukan secara acak setiap satu kelas. 3. Jenis data. Sesuai dengan tujuan penelitian pengembangan ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam. 1. Data mengenai proses pengembangan e-modul sistem reproduksi berbasis model pembelajaran PBL sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Data ini berasal dari penilaian dan masukan ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran biologi. 2. Data tentang tanggapan siswa terhadap e-modul sistem reproduksi yang berbasis model pembelajaran PBL berdasarkan uji coba penggunaan oleh siswa. 4. Instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket mengenai kelayakan dan keefektivitasan e-modul sistem reproduksi yang berbasis model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA. Angket ini disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat dalam evaluasi sumber belajar dan evaluasi e-modul. Angket ini dibuat untuk ahli materi, ahli media, guru IPA, dan siswa, dengan angket yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing. 5. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan dua variabel, yaitu bahan ajar e-modul dan model pembelajaran PBL sebagai variabel bebas, dan kemampuan berpikir kritis siswa sebagai variabel terikat. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut. 1. Agar dapat dikatakan sebagai instrumen yang baik, maka instrumen tersebut harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Maka instrumen tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Yang kedua, analisis data angket validasi. Data hasil penelitian terhadap kelayakan produk pengembangan bahan ajar e-modul dianalisis secara deskriptif. Teknik analisis data yang diperoleh dari validasi ahli dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah kelas interval. 2. Menentukan rentang skor, yaitu skor maksimum dikurangi skor minimum. 3. Menentukan panjang kelas, yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas. Dan 4. Menyusun kelas interval, dimulai dari skor terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, analisis data pendapat siswa. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Penilaian atau rating skala dari item-item instrumen dibuat dengan interval 1-4 dengan kriteria 4 sangat memahami, 3 memahami, 2 kurang memahami, dan 1 tidak memahami. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Saya mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan dalam penjelasan isi proposal maupun pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.